Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa biniyati as-salahi syana zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin wa summa ila ruhi khususan ma'alifi hadzal kitab Syekh Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, summa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina fid din, summa ila arwahi abaina wa ummahatina, summa ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segenap hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Hikmah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Yang lalu kita sudah bahas tentang fawaidun nikah, manfaat atau nilai tambah dari menikah atau berumah tangga. Ini sekedar mereview, mengulang bahwa kalau kita menikah atau berumah tangga, maka faidahnya, nilai tambah atau manfaatnya, yang pertama dalam mereka menyambung keturunan. Nanti menyambung keturunan juga ada niatnya. Kemudian dalam rangka meredam syahwat, kemudian mengatur rumah, kemudian memperbanyak keluarga dan berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan istri keluarga. Terakhir sudah sampai di berikutnya adalah sampai manfaat yang kedua sebelum kita masuk ke tantangan berkeluarga atau menikah. Kita lanjutkan wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adaman nafa'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Summa qala al-faidatu tsaniyah, faedah kedua dari menikah atau berumah tangga adalah at-tahussunu min an-syaitani wa kasr tawqani wa dafu wa'il syahwat wa ghadul basar wa hifzul farj. Manfaat faedah kedua berumah tangga adalah dalam rangka menjaga diri dari jebakan setan, meredam syahwat, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Wa ilayhi al-isyaratu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ba'ah faman lam yastati fa alaihi bisawmi fa inna sawma lahu waja'un. Wa ilayhi al-isyaratu biqauli alaihi salatu wassalamu man nakaha faqad hassana nisfa dini falyatakilla fi syatril akhar. Kata Rasul, siapa orang yang menikah berumah tangga maka dia sudah menjaga separuh agamanya, separuh imannya. Jadi kita yang sudah menikah, kita yang sudah berkeluarga, kita sudah menjaga setengah dari agama kita, separuh dari iman kita.
separuh lagi di mana kita cari, separuhnya lagi falyattaqillaha fi syatril akhir, maka sisanya kita bertakwa kepada Allah. Maksudnya itu nanti setengahnya itu kita realisasikan ketika kita berumah tangga. Sebab nanti berumah tangga itu ada tantangannya. Yang kalau kita tidak isi dengan takwa, maka rumah tangga kita akan diambang kehancuran. Juga Rasul mengatakan bahwa hendaknya kalian menikah jika belum mampu maka berpuasa. Sebab puasa adalah benteng baginya, yaitu dari godaan syahwat. Jadi kita yang sudah menikah baru setengah iman kita ini ya. Setengahnya lagi sepanjang hidup kita berumah tangga. Dan ibadah yang paling panjang memang adalah ibadah menikah. Kalau sholat maksimal mungkin 10 menit. Kalau menikah seumur hidup kita. Makanya salah pilih pasangan itu menderita seumur hidup kita. Al-faidatu tsalisah, manfaat faedah yang ketiga, tarwihun nafsi wa inasuha bil mujalasi wan nazari wal mula'abah, irahatun lil qalbi wa taqwiyatun lahu 'ala al ibadah. Ini manfaat yang ketiga, kita menikah untuk menghibur jiwa kita, yaitu dengan duduk bersama pasangan kita pandang pasangan kita, dan juga kita bercanda dengan keluarga kita, dengan anak istri cucu kita, yang semua itu ternyata kata Imam Al-Ghazali bisa menjadi penguat kita ibadah. Dulu kita masih bujang, mungkin ibadah kita belum teratur. Tapi kalau sudah berumah tangga, insya Allah ibadah kita jadi teratur. Ibadah kita jadi kuat. Yang mungkin masih bujang, belum bisa sholat malam, sudah menikah bisa dibantu, dibangunkan oleh pasangan. Sebelum menikah kurang ke masjid, mungkin ketika menikah, atau bahkan ketika sudah anak cucu sudah besar, kita dengan pasangan kita bisa datang sama-sama ke masjid. Jadi menikah itu bisa menjadi takwiyatan alal ibadah, bisa menjadi penguat untuk ibadah. Jadi kalau orang menikah ibadahnya nggak kuat, berarti rumah tangganya tidak diisi dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Fa innan nafsa malulun wa hiya 'anil haqqi nafurun li'anna ala khilafi tab'iha. Sebab yang namanya jiwa kita ini gampang jenuh. Kita ini gampang jenuh jiwa kita. Bahkan kadangkala jiwa kita jauh dari kebenaran. Nah, kalau terus jiwa kita, di hati kita diisi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka lama-lama batin kita jadi lelah. Itu benar. Jadi kalau kita banyak ditimpa kesedihan, banyak ditimpa problem, kita pikirkan terus menerus, masuk ke alam bawah sadar kita, lama-lama batin kita jadi lelah. Hati kita jadi capek, batin kita jadi buta. Makanya salah satu doa Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan masa lalu atau kegundahan di masa depan. Yang kalau bahasa sekarang, kenapa sih orang dia selalu stres? Karena nggak bisa move on, gitu ya, nggak bisa move on dari masa lalunya. Itu yang namanya alham. Nanti al-hazan juga dia galau terhadap sesuatu yang terjadi esok atau pada masa yang akan datang. Jadi jangan sedih pada masa lalu, jangan terlalu galau menghadapi masa depan. Dua-duanya itu membuat jiwa jadi lelah. Nah, saat kita berumah tangga, kelelahan bukan hanya kelelahan fisik, kelelahan batin itu bisa menjadi terhibur. Makanya kata Sayyidina Ali, rawihul qulub sa'atan fa innaha iza ukrihat umiyat. Kata Sayyidina Ali, hiburlah jiwa barang sejenak.
Jadi perlu relaksasi, perlu refreshing, itu perlu. Sebab jiwa kita ini kadangkala lelah, letih, atau bahkan gundah. Kita hibur jiwa kita barang sejenak, sebab jiwa kalau dipaksa terus menerus atau diforsir, maka hati jiwa akan menjadi buta. Makanya fungsi pasangan salah satunya begitu, saling menguatkan. Jadi kalau suami sudah capek pulang kerja sampai di rumah, jangan lagi dimarahin, jangan lagi dipelototin. Laki-laki sudah berjuang keras di luar, dia pengen pulang itu dalam keadaan tenang. Sebab tidak ada tempat yang terbaik bagi seorang suami laki-laki selain di rumahnya, ia temukan ketenangan dari pasangan dan anak-anaknya. Jadi kalau suami pulang tambah keras hatinya, makanya laki-laki nggak mau pulang jadinya. Kalau di rumah tidak bisa memberi ketenangan, di luar banyak yang bisa memberi ketenangan kepada suami. Dan itu awal dari kehancuran keluarga. Jadi bagi suami, rumah adalah tempat ternyaman untuk kembali pulang. Kemudian faedah yang keempat, al-faedatur rabi'ah, yaitu dalam rangka tafriqul qalbi an tadbiril manzil, yaitu dalam rangka berbagi tugas dalam mengatur rumah, wa takaffuli bi syughli tabhi wal kunsi wal firashi wa tanzibil awani wa tahyiyati asbabil ma'isyah. Kewajiban mengatur rumah, memasak, bersih-bersih perabotan rumah, dan menyiapkan segala yang berkaitan dengan penghidupan, jika dilakukan sendiri oleh suami tentu akan menghabiskan banyak waktu. Sebetulnya tugas suami itu yang beresin rumah sebenarnya, bukan istri. Beresin rumah itu tugas suami. Masak tugas suami. Nyuci piring tugas suami. Ngepel rumah tugas suami. Nyari nafkah tugas suami. Itu sebetulnya tugas suami, Pak, suami kita. Kita suami. Itu tugas suami. Makanya berat jadi laki-laki. Berat banget. Itu tugas suami. Tugas istri adalah taat sama suami. Taat cuma satu tugasnya. Jadi kalau suami bilang, sayang mama papa lapar, tolong masakin ya, ya udah taat, masakin buat suami. Gitu. Ya sama juga kalau begitu ya. Jadi sebetulnya ketika istri memasak itu karena taat sama suami. Gitu. Padahal mah laki-laki itu tugasnya semua. Jadi laki-laki nggak usah gengsi ya, nyuci baju, ngepel rumah, bersihkan taman, itu nggak usah. Itu memang tugas kita laki-laki. Nah karena kita laki-laki sudah berat di luar, maka kita berbagi tugas dengan istri. Jadi kalau istri nggak masak, ya udah suami nggak usah marah. Sebetulnya kewajiban suami itu. Kalau nggak bisa ya sudah makan di luar. Nah, saya tuh punya kawan, dia cerita kenapa suka makan di luar. Kata suaminya itu, saya kalau makan di rumah bisa jadi berantem Pak Ustadz dengan istri saya. Lah kenapa begitu? Istri saya kalau masak nggak enak buat saya, jadi ribut saya gitu. Akhirnya ya sudah diputuskan makan di luar. Ya sudah kalau sudah begitu, jangan paksakan istri masak. Nanti nggak enak, suami nggak suka, istri juga jadi tersinggung. Dan juga kalau istri masak, suami nggak suka, ya sudah, nggak usah juga baper. Cari menu yang lain yang sekiranya memang suami suka. Ini gara-gara masak aja bisa ribut rumah tangga ya. Nggak sesuai dengan selera. Ya udah, maka disepakati mana makanan yang paling enak buat pasangan. Kalau nggak ketemu ya sudah, pesan saja di luar atau makan di luar. Nah karena kerjaan suami itu banyak, berat, maka berbagi tugas dengan istri. Yang kalau dilakukan sendiri oleh suami tentu akan menghabiskan banyak waktu. Suaminya buru-buru harus berangkat kerja, apalagi ada meeting rapat pagi-pagi, masih juga diminta masak atau ngepel. Waduh repot itu. Ya sudah diambil alih sama istri. Atau semua kerjaan dihandle sama suami. Jadi suami itu nggak bisa fokus ibadah.
Jadi suami jadi budak di rumahnya sendiri. Jadi suami gak punya sempat ke masjid, suami gak sempat nuntut ilmu, suami gak sempat untuk ibadah. Karena kecapean ngurus rumah. Nah, salah satu fungsi rumah tangga adalah berbagi tugas dalam mengatur rumah. Suami gosok pakaian, nyetrika, boleh. Kalau memang gak punya waktu, masukkan ke laundry, selesai. Kalau memang punya uang berlebih. Makanya istri yang solihah dan maslahah, bukan cuma solihah ya, tapi maslahah, merupakan partner dalam mengurus rumah tangga. Ya Allah. Makanya itu pasangan harus satu visi dan misi. Aman tuh. Jadi pasangan kita adalah partner dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatul khamisah, faidah manfaat yang kelima dari berumah tangga adalah mujahadatun nafsi wa riyadatuha birriayati wal wilayah wal qiyami bi huquqil ahli wa sawi alal ahlaqihinna wa ihtimalil adza minhunna was-sa'i fi islahihinna wa irsyadihinna ila tariqiddin wal ijtihadi fi kasbil halal li ajlihinna wal qiyami bi tarbiyatil awlad. Yang kelima, kalau orang berumah tangga ini melatih kepemimpinan kita, melatih kelapangan jiwa kita, khususnya bagi suami dalam mengayomi keluarga dan memenuhi hak-hak keluarga. Termasuk di dalamnya apa? Termasuk di dalamnya adalah bersabar terhadap perlakuan buruk keluarga. Ada suaminya murah senyum, istrinya pasang muka cemberut. Kan gak ketemu itu. Suaminya tipenya humanis, istrinya tipenya dulu belum menikah, istrinya itu jadi kembang desa. Setelah menikah, istrinya jadi kembang api. Ya, dulu kembang desa, menikah jadi kembang api. Nah, itu latihan buat suami itu. Gampang marah, gampang baper. Ya Allah. Jadi kalau suami punya istri gampang marah, itu bisa jadi wali suaminya itu. Dengan catatan dia sabar. Ya. Dia bersabar terhadap perlakuan buruk keluarganya, istrinya, anaknya. Ya. Nah, anak sekarang kan yang namanya Gen Z itu beda sama kita ya. Generasi boomer, generasi X, generasi milenial itu beda dengan anak sekarang. Nah, kalau suami bersabar dari perlakuan buruk keluarganya, kemudian mampu menanggung penderitaan. Jadi salah satu yang paling hebat kata Rasul, orang yang dia mampu menelan rasa kecewa terhadap apa saja, terhadap keluarganya, istri, anaknya, dia telan itu. Dia tanggung penderitaannya itu. Namun tetap memberikan bimbingan dan perbaikan ke jalan yang benar. Kemudian mencari pekerjaan yang halal untuk keluarga dan juga mendidik anak. Dan ini butuh kelapangan dada. Butuh kepemimpinan yang kuat. Makanya nanti ada konsep kafa'ah ya. Kafa'ah itu kesetaraan ya. Jadi kalau istrinya itu berlatar belakang keluarga yang cukup, suaminya itu latar belakang keluarga yang kurang. Itu kalau setelannya kurang-kurang, itu nanti bisa terjadi dominasi yang tidak seimbang. Istri yang berasal dari keluarga yang cukup akan memperlakukan suami sebagai suami yang tidak ada harganya karena berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, ini kan tantangan buat suami. Mau didik istrinya udah kalah apa itu? Udah kalah posisi. Makanya jadi laki-laki itu berat. Makanya perlu jiwa yang lapang, dada yang luas, dan juga kesabaran
Termasuk juga mencari pekerjaan yang halal untuk keluarga dan mendidik anak. Kalau nggak bisa didik anak, nggak bisa didik kita orang tua, nggak bisa didik anak ngaji, maka kita cari guru ngaji untuk ngajarin anak kita ngaji. Fakullu hadhi a'malun azimatun al-fadli, azimatul fadli, semua ini merupakan amal yang mulia. Sabar, mencari pekerjaan, mendidik anak, mencarikan pendidikan. Sebab di dalamnya ada perlindungan dan kekuasaan. Jadi seorang suami sebetulnya ketika di rumah dia adalah seorang pemimpin, dia seorang raja, dia seorang presiden, dia seorang kepala suku, dia seorang kepala rumah tangga. Sebab anak itu, istri dan anak ibarat rakyat, sedangkan suami adalah penguasa atau pemimpin. Jadi seorang suami yang mampu bersikap adil, mampu menjalankan fungsinya itu, maka kepemimpinannya di rumah tangga itu lebih afdol dibanding ibadah selama 70 tahun. Berat ya, suami itu berat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yaumun min walin ajilin afdalu min ibadati sab'ina sanatan. Satu hari yang dilakukan oleh seorang wali, pemimpin maksudnya, pemimpin yang adil, apakah pemimpin di masyarakat atau pemimpin di keluarga, maka itu lebih utama dibanding ibadah 70 tahun. Jadi ini luar biasa. Summa qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wahai para suami, kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya, dimintakan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, terhadap tanggung jawabnya kepada rakyatnya. Kita suami, rakyat kita adalah istri dan anak-anak kita. Nanti kita ditanya. Nanti bahkan ada hadis di dalam kitab Ihya ini, ada seorang suami yang sebelum dia masuk surga kemudian digugat oleh anak istrinya karena dulu kepemimpinannya melempem, nggak pernah ngajarin sholat, nggak pernah ngajarin ngaji. Makanya kalau kita punya anak laki itu, ajari anak laki-laki kita itu untuk memimpin sholat jenazah. Kasih tahu, nanti ayah, ibu kalau wafat, kamu yang berhak jadi imam sholat jenazah. Kita suami, istri kita meninggal, apakah suami berhak menjadi imam sholat? Siapa yang berhak? Kalau istri kita meninggal, apakah suami yang jadi imam sholat jenazah? Bukan. Kita suami itu urutannya paling belakang. Kalau istri kita meninggal, yang berhak memimpin sholat jenazah adalah bapaknya. Kalau bapaknya masih ada. Bapaknya nggak ada, kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada. Kemudian anak laki-lakinya. Kemudian saudara laki-lakinya. Kemudian keponakannya yang laki-laki. Suami paling belakangan. Kalau nggak ada semua, baru suami menjadi imam sholat jenazah. Nah kalau suaminya nggak bisa memimpin sholat jenazah, anaknya nggak bisa, maka serahkan kepada orang yang kompeten, kepada imam masjid, kepada orang alim, atau kepada orang yang kita anggap sebagai yang mampu memimpin sholat jenazah. Termasuk ya, kita punya anak laki, ingetin harus bisa memimpin sholat jenazah. Sebab banyak ada orang yang punya anak laki, ketika orang tua meninggal, anak lakinya nggak siap. Paling tidak minimal dikasih tahu, nanti dia bisa belajar. Jadi laki-laki itu memang bukan cuma mewariskan nilai-nilai itu ya, mewariskan nilai-nilai kepemimpinan. Itu termasuk tugas seorang suami. Makanya berat jadi laki-laki.
Nah, itu adalah enaknya manfaatnya berumah tangga. Berarti kebalikannya, berumah tangga juga ada tantangan ya. Ada tantangan, ada problematika. Ini juga menarik. Jadi supaya, maka Nabi udah bilang orang menikah itu baru setengah imannya. Setengahnya dia harus kuatkan takwanya ketika dia berumah tangga. Berikutnya adalah kita masuk afatun nikah. Yaitu afat itu artinya penyakit. Penyakit orang berumah tangga. Cuma bahasanya saya ganti menjadi tantangan berumah tangga. Sebab berumah tangga itu kan bukan hanya menyatukan fisik, tapi menyatukan dua kepala. Kalau suami istri, nanti kalau ada anaknya 3 kepala, 5 kepala, dan seterusnya. Dan itu menjadi tantangan. Menjadi, kalau bahasa sekarang itu menjadi challenge ya. Menjadi challenge, tantangan berumah tangga. Kita lihat apakah konsekuensi tantangan berumah tangga. Ini saya ringkaskan dulu secara garis besar. Amma afatun nikahi fasalasun. Adapun konsekuensi atau tantangan berumah tangga itu ada 3. Yang pertama adalah ad-adzu an talabil halali. Orang berumah tangga tantangan pertama adalah sulit mencari penghasilan yang halal. Ini tantangan pertama, mencari kerjaan. Sekarang tahun 2006 berapa angka pengangguran di Indonesia? Ada sekitar 7,3 juta pengangguran di Indonesia. Dan negara kita negara paling tinggi penganggurannya di Asia Tenggara. Yang rendah pengangguran itu di Vietnam 0,4 sekian. Kita itu sampai 7,3 juta. Jadi ketika orang berumah tangga, dia sudah menghadapi satu tantangan mencari penghasilan. Yang kedua adalah kurang optimal dalam memenuhi hak-hak istri. Kurang bersabar terhadap perilaku istri dan kurang kuat menanggung penderitaan yang berasal dari istri dan keluarga. Al-qusur ala huquqihinna was-sabri ala akhlaqihinna wa ihtimalil aza minhunna. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga, istri dan anak menjadi pengalih dari mengingat Allah. Ini kalau bahasa sekarang, suami itu menjadi terdistraksi. Ini bahasa kerennya ya. Jadi teralihkan, terdistraksi. Jadi istri dan anak menjadi penghalang atau menjadi distraktor, pengalih dari suami ibadah. Dan suami tenggelam dari mencari dunia. Kelewat, tenggelam, asik, larut dalam pekerjaan dan mengumpulkan harta. Ini tantangan berumah tangga. Tiga-tiganya berat. Imam Al-Ghazali sudah menyusun. Yang pertama paling berat, kedua di bawahnya, yang ketiga di bawahnya lagi. Kita akan masuk satu persatu. Yang pertama al-aula wa hazihi aqwaha al-adzu an talabil halal. Yang pertama adalah tantangan sulit mencari pekerjaan penghasilan yang halal. Wahia aqwaha, dan ini adalah tantangan yang paling kuat. Tantangan yang paling berat ya. Tadi sudah kita sebutkan angka pengangguran Indonesia adalah paling tinggi di Asia Tenggara. Jadi janji menyediakan sekian juta lapangan pekerjaan belum terrealisasi. Fa inna zalika la yatasayyaru likulli ahadin. Sebab mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang halal itu enggak setiap orang mudah mendapatkannya. Ya kan sekarang ini dan kerjaan tuh kalau kita nggak punya skill rada susah.
Makanya kadangkala ada satu paradoks. Ini lagi-lagi sebetulnya rezeki itu memang urusan Allah. Ada orang sarjana ekonomi, belajar ilmu ekonomi, kan idealnya setelah lulus dia pintar nyari duit gitu ya. Tapi ada orang sarjana ekonomi hidupnya pas-pasan. Ada orang yang nggak kuliah, nggak sarjana, Allah kasih rezeki yang berlimpah. Jadi semua itu memang rezeki dari Allah. Sebab tidak semua orang dengan mudah mendapatkan pekerjaan. La siyama fi hadzal awqat ma'i'tirabil ma'aish. Kata Imam Al-Ghazali, apalagi pada zaman sekarang, zaman Imam Al-Ghazali itu udah bilang tuh. Zaman sekarang ini pekerjaan ini udah banyak pekerjaan yang enggak jelas. Berarti sekitar 1000 tahun yang lalu ya. Fayakunu nikahu sababan litawassu'i fi talabi wal it'ami minal haram, sehingga karena lapangan pekerjaan sangat sulit, menikah itu menjadi salah satu sebab terbukanya potensi untuk mencari rizki yang tidak halal. Karena tuntutan ya, maka nanti berat nih menarik itu. Jadi seorang suami dalam kondisi sekarang pekerjaan susah dituntut, akhirnya dia terjatuh pada mencari pekerjaan yang tidak halal. Nah, buat orang yang membujang, yang masih tidak menikah mungkin nggak problem, karena nggak punya kewajiban untuk mencari pekerjaan. Tapi buat orang yang sudah berkeluarga, ini tentu saja jadi problem, menjadi tantangan. Dan kalau kurang sabar, maka sang suami akan jatuh pada pekerjaan yang tidak halal, lantaran untuk menuruti kemauan istrinya. Sehingga ia menjual akhiratnya demi dunianya. Apalagi kalau istrinya dominan. Ya, udah suaminya udah harus banting tulang. Ini satu hadis. Beratnya jadi laki-laki. Kata Rasul, ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu halaqur rajuli aliyadi zaujati wa abawaihi wa waladi. Akan datang satu masa, satu zaman di mana laki-laki suami itu jadi binasa di tangan istrinya. Di tangan istrinya, di tangan kedua orang tuanya, di tangan anak-anaknya. Yu'ayyirunahu bil fakri wa yukallifunahu ma la yutiku. Mereka, anak, istri, keluarga mencibir, mencela kemiskinannya. Kamu jadi suami gini-gini amat, miskin banget, gitu ya, dicela suaminya. Wa yukallifunahu ma la yutik, lalu dia membebani suaminya dengan beban yang di luar kemampuannya, diforsir, dipaksa. Fa yadkhulul madakhil allati yadhhabu fiha dinuhu, karena tekanan yang begitu kuat, suami masuklah kepada tempat-tempat yang membuat dia hilang agamanya. Fayahliku, akibatnya celakalah dia. Jadi ekspektasi yang berlebihan dari istri, dari anak, bukan bahkan dari orang tua. Makanya kita orang tua itu jangan pasang ekspektasi beban berlebihan kepada anak-anak. Jangan, udah. Nah, nanti kalau kamu sudah sukses, cukup, gak usah mikirin ayah, gak usah mikirin ibu, buat kamu saja hidup. Ayah mah hidup cukup, mungkin cuma uang sekedarnya, asal bisa ibadah, bisa mungkin ya yang mencukupi, udah gitu aja. Sebab kalau anak kita bebani dengan beban yang berat, nanti itu akan membebani dia. Jadi jangan paksa. Jadi kita orang tua udah siap-siap ya, harus mandiri, jangan merepotkan anak-anak kita. Apalagi nanti kalau sudah mereka berumah tangga, sebab mereka juga punya problem. Anak kita sukses, alhamdulillah. Anak kita bisa bantu kita, juga alhamdulillah. Nabi udah bilang tuh, nanti laki-laki suami celaka gara-gara memperturutkan kemauan istri, anak, dan keluarganya. Sehingga dia masuklah kepada pekerjaan-pekerjaan yang dia batinnya itu dia tolak. Tapi karena bebannya begitu berat,
maka dia masuk ke dalamnya dan ia menjadi celaka. Nabi dah bilang tuh ya, Masya Allah. Nah, Rasulullah juga bersabda, minaz zunubi zunubun la yukaffiruha illal hammu bi talabil ma'isyah. Kata Rasul, di antara sekian dosa ada dosa-dosa yang tidak terhapus, tidak terampuni kecuali lewat keletihan dalam mencari penghidupan. Nah, ini kabar gembira buat kita laki-laki nih. Nyari kerjaan susah. Sudah ada kerjaan, penghasilan pas-pasan, ya. Dulu ada istilahnya apa itu? P sekian. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Berapa tuh P? 7 atau P8 itu? Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Jadi ketika kita letih mencari rezeki, itu ternyata ada dosa kita yang terampuni. Yang hanya bisa diampuni karena kita letih mencari penghasilan, mencari penghidupan. Berat jadi suami. Jadi makanya sudah usaha ikhtiar, soal hasil di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nanti kita belajar agama itu nanti ada itu cara menarik rezeki, ada cara yang material, cara fisik itu ya, dengan bekerja, dengan sekolah yang baik, punya skill yang cukup, itu juga salah satu. Nanti juga ada sebab-sebab yang sifatnya itu spiritual. Salah satunya adalah istighfar. Itu istighfar minimal 100 kali setiap hari. Istighfar. Kemudian memperbanyak sholawat. Ada itu yang modalnya itu modal yang enggak berat gitu ya. Modalnya hanya dengan lisan. Laki-laki suami jangan tinggalkan istighfar dan sholawat. Itu juga salah satu cara untuk menarik rezeki. Dan dasarnya adalah memang sabda Rasulullah SAW, orang kalau biasa istighfar, salah satunya adalah Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi ini termasuk kabar gembira kita buat laki-laki ya. Ada dosa kita yang tidak hapus kecuali ketika kita letih mencari atau bekerja mencari penghidupan. Ini adalah tantangan yang paling kuat bagi seorang suami. Tantangan yang kedua adalah, kata Imam Al-Ghazali, wahiya dunal aula wasaniyah. Dan ini adalah levelnya lebih ringan dari yang pertama. Yaitu al-qusur anil qiyami bi huquqihinna wasabri ala ahlikihinna wa ihtimalil azamin hunna. Yaitu kita suami kurang optimal dalam memenuhi hak istri, kurang sabar terhadap akhlak istri, dan juga kurang kuat menanggung penderitaan ketika berumah tangga. Makanya rumah tangga itu salah satu keahlian itu jangan terlalu baper. Nanti kalau baper masuk ke dalam hati, masuk ke alam bawah sadar, itu mempengaruhi fisik kita. Wa hazihi dunal aula fil umum. Tantangan ini di bawah tantangan yang pertama. Fa innal qudrata 'alal hazi aisar minal qudratil 'alal aula. Sebab yang kedua ini lebih mudah untuk ditangani. Kalau suami sudah punya pekerjaan yang baik, biasanya itu kan bisa memenuhi kebutuhan istri. Wa tahsinul khalqi ma'an nisa'i wal qiyamu bi khususihinna ahwanu min talabil halali. Memperbaiki akhlak istri itu lebih mudah dibanding mencari penghasilan. Istri kita
Kalau kita penghasilan kita cukup, biasanya lebih gampang diatur. Biasanya ya. Meskipun demikian, wa fi hadza aidan khatarun. Tapi meskipun demikian, ini juga menimbulkan bahaya. Kalau kita suami nggak bisa mampu mengatasinya. Li'annahu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Sebab suami kalau dia tidak mampu memenuhi hak istri, nggak mampu memberikan memperbaiki akhlak istrinya ini, sebab nanti dia akan ditanya. Sebab suami adalah pemimpin dan suami akan ditanya terhadap hal tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ul. Cukuplah seorang lelaki suami berdosa saat ia menyia-nyiakan keluarganya. Keluarganya disia-siakan. Tidak diperhatikan nafkah lahir, nafkah batin, tidak dididik. Itu adalah tantangan yang kedua. Bahkan juga di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari terjerumus masuk neraka. Ini kan ayat berat sebenarnya. Kita laki-laki sebelum memperbaiki istri kita laki-laki suami kudu bener duluan. Ya. Kita berharap istri kita solehah, kelakuan kita kayak Fir'aun, ya gimana? Kan gitu ya. Jadi suami itu memperbaiki dulu ibadahnya, ilmunya, baru bisa mimpin istri dan anak. Nah, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk menjaga mereka keluarga dari neraka, sebagaimana kita menjaga diri kita. Nah, kita kadangkala jangankan ngurusin anak dan istri, ngurusin diri kita saja kita sudah nggak mampu. Maka ketika kita berkeluarga, maka bertambahlah kewajiban tersebut atas dirinya. Berat jadi laki-laki. Benar dulu kita laki-laki, barulah kita benerin suami, istri, pasangan. Ya. Bahkan nanti ada hadis, ada riwayat yang memang riwayatnya ini kesahihannya masih perlu diuji. Seorang istri sabar terhadap kelakuan suami, maka dia akan mendapatkan pahala seperti Asiyah menghadapi Fir'aun. Ya. Seorang suami sabar terhadap kelakuan istrinya, maka dia mendapatkan pahala Nabi Ayub menghadapi kelakuan istrinya. Makanya ada sebagian salaf itu mengatakan ketika dia berumah tangga, aku sendiri saja diuji oleh diriku sendiri, bagaimana jadinya jika ditambahkan lagi ujian tersebut dengan kehadiran orang lain. Tantangan yang ketiga, keluarga, istri dan anak menjadi distraktor, menjadi pengalih bagi suami mengingat Allah. Dan juga suami tenggelam dalam mencari dunia, sibuk bekerja dan mengumpulkan harta. Dia sibuk kerja, pendidikan anaknya nggak diurusin. Dan jujur saya banyak menemui orang-orang yang seperti itu, yang secara duniawi dia sudah sukses, jabatannya hebat, hartanya banyak, tapi dia ngeluh. Ketika dia sudah pensiun, anak-anaknya kuliah di luar negeri, dia merasa kurang. Dia merasa bersalah dulu ketika dia masih jaya-jayanya tidak sempat ngasih pendidikan yang cukup kepada anak-anaknya. Nah, ini tantangannya itu. Karena kita laki-laki memperturutkan hak anak istri kita, kita sibuk cari harta, pendidikan anak kurang kuat,
pendidikan agama, sehingga kita, anak dan istri itu menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma syaghala 'anillahi ta'ala min ahli wa malin min ahlin wa malin wa waladin fahuwa masy'umun 'ala sahibi. Segala sesuatu yang menjadi penghalang dari mengingat Allah, apakah berupa istri, berupa harta dan anak, maka itu mendatangkan kesialan bagi pelakunya. Pernah dengar kata mesum gitu ya? Itu perbuatan mesum. Mesum itu bahasa Arab, masy'um. Jadi mesum. Masy'um itu artinya sesuatu yang mendatangkan kesialan. Kita sebut perbuatan mesum. Iya betul, memang mendatangkan kesialan. Itu bahasa Arab masy'um. Jadi apapun yang menjadi penghalang kita mengingat Allah, apakah istri kita, anak kita, harta kita, itu suatu saat akan mendatangkan kesialan bagi kita. Seperti tadi sudah saya ceritakan ya. Harusnya di usia senja, sudah purna bakti, sudah pensiun, hidupnya itu tenang. Ternyata masih ada yang kurang. Kenapa? Efek dulu sibuk mengumpulkan harta. Nah, tantangan jenis ini membawa suami untuk bersenang-senang, bahkan tenggelam dalam kenikmatan dalam berpasangan. Juga termasuk tuh. Kan tadi sudah bilang menikah itu baru setengahnya. Nah, setengahnya itu dicari di rumah tangga. Dia lupa tuh yang setengahnya lagi. Dia senang-senang di rumah tangga, bahkan tenggelam dalam kenikmatan. Sehingga siang malam dia tidak punya waktu untuk memikirkan akhirat dan mempersiapkan bekal untuknya. Bahkan ini menarik, ini bahasanya rada-rada bukan rada vulgar ya. Kata Ibrahim bin Adham itu, siapa orang yang terlena dengan paha perempuan, maksudnya itu urusan sebatas itu, maka dia tidak ada sesuatu yang berharga yang datang dari dirinya. Betul, berumah tangga salah satunya adalah menghalalkan hubungan itu, tapi nggak melulu seperti itu ya. Harus ada nilai-nilai spiritualnya, ada nilai-nilai agamanya, ada nilai-nilai ilahiyahnya. Jadi kalau kita asik terlalu sibuk dengan anak istri keluarga sampai kita lupa untuk ibadah, memperbaiki kedekatan kita kepada Allah, ini termasuk tantangan orang berumah tangga. Berikutnya baru Imam Al-Razi bahas masuk tentang akad nikah dan rukun nikah. Ya. Jadi secara garis besar dulu dikasih ya. Tantangan berkeluarga begini, enaknya berkeluarga begini, barulah masuk kepada akad nikah dan rukunnya. Ini sudah jam 6. Yang ini mungkin kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan, Pak Haji. Kesetaraan, kafa'ah. Mencari jodoh yang sama itu kan susah. Bagaimana kita cari jodoh kita atau jodoh kita itu secara finansial dan sosial itu jauh di bawah kita. Kita kalau finansial yang kedua, hadis-hadis yang ditampilkan sekarang kita dipakai. Karena zaman sekarang ini kan pencarian nafkah itu kan bisa jodohnya. Jadi bagaimana kita melihat kalau istri atau pasangan kita itu mencari juga, karena itu akan menimbulkan semacam anak suami itu berbeda dan iya, itu yang pertama. Oke. Baik, bagaimana mencari pasangan kafai nanti sebelum nanti masuk ya.
Standar kelayakan calon istri. Kenapa laki-laki yang dibicarakan? Karena tanggung jawab laki-laki lebih berat. Makanya laki-laki yang diutamakan untuk dijadikan bahasan. Sebab dia lebih punya tanggung jawab. Tentu saja nanti berlaku buat istri. Nah nanti kita bahas nih standar kelayakan calon istri bagi laki-laki. Berarti bagi istri standar kelayakan calon suami. Kita masuk nanti ya, insya Allah ke sini. Tapi nggak apa-apa. Secara garis besar nanti ada konsep kafa'ah. Kafa'ah itu adalah kesetaraan. Ada standarnya. Maka nanti kalau belajar fikih itu ada standarnya begini. Jelas itu tujuannya bukan untuk membeda-bedakan. Anak seorang tukang sapu laki-laki, sebetulnya hak setara itu adalah milik perempuan, bukan laki-laki loh. Jadi perempuan itu boleh menolak calon suaminya kalau nggak setara. Jadi bukan laki-laki. Kata istri, ada yang nggak setara, nggak selevel sama gua, boleh dia tolak. Itu hak perempuan. Namun hak ini itu boleh dikesampingkan. Boleh. Gitu ya. Perempuan itu kalau masih muda umur 20-an pingin cari yang ganteng. Nanti kalau udah 30-an bergeser itu. Enggak yang ganteng lagi. Yang mapan. 40, 50 belum dapat suami, geser lagi tuh standarnya itu. Yang penting ada yang mau. Begitu. Ya. Betul enggak? Ini juga problem perempuan. Makanya standar yang tadi itu jangan kelewatin. Gitu. Sebab mencari suami juga berat juga sekarang. Gitu kan. Suami itu nggak punya, yang punya kafa'ah standar itu adalah perempuan dan dia boleh menggugurkan standarnya. Awalnya di standarnya mungkin harus setara. Kalau anak dia putri seorang pebisnis, carilah calon suami yang juga anak dari pebisnis. Boleh. Istri pengen cari suami yang ganteng, gitu ya. Istrinya biasa saja, tapi pengen cari yang ganteng. Laki-laki juga punya standar. Gua ganteng apa nyari lu, kan begitu. Pasti nyari yang lebih cantik, kan gitu tuh. Ya. Makanya dia boleh turunkan kafa'ah standarnya. Nah nanti Rasul agama sudah mengajarkan paling tidak standar yang harus dijadikan standar utama adalah masalah agama. Lihat dari agamanya. Sudah. Jadi nanti turunkan itu istrinya itu keluarga yang berada. Tapi calon suaminya ini mungkin nggak selevel. Tapi dia punya kelebihan. Anaknya baik, punya tanggung jawab, kerjaannya ada. Dan dia punya kepemimpinan yang kuat. Dia mampu membimbing anaknya. Apalagi orang tuanya sadar, nggak mampu memberikan pendidikan agama yang cukup. Calon mantunya ini bisa nih, ya sudah. Maka kesetaraannya itu digeser. Menjadi kesetaraan pakai indikator, oh dia calon suami yang baik, dia agama yang baik, maka boleh. Gitu ya. Nanti kita masuk nih standar kelayakan gitu ya. Dari sisi kebolehan, dari sisi kelayakan. Dari kebolehan ada 19 kriteria, dari sisi layak apakah jadi pasangan kita hidup bersama ada 8 kriteria. Tuh Imam Ghazali itu udah rinci banget tuh. Semuanya ditulis itu udah berdasarkan pengalaman, kenyataan. Pelan-pelan masuk ke sana. Nanti ada Pak ya, insya Allah ya. Termasuk juga nanti sebelum ke sana ini adab akad nikah, nggak sembarangan tuh. Ya, akad nikah dan rukunnya. Kemudian nanti salah satu ini menarik nih. Kalau akad nikah itu salah satunya kata Imam Al-Ghazali adalah kalau kita akad nikah itu undang waktu akad nikah itu orang soleh. Menghadirkan orang soleh sebagai tambahan dari 2 orang saksi. Nah, ini ada adabnya. Bahkan termasuk juga ada adab melamar. Termasuk juga dibahas. Nanti insya Allah kita sampai sana. Tentang standar kafa'ah, standar kelayakan. Jadi seorang tadi contohkan seorang anak yang biasa itu
nggak setara ketika dia menikah dengan anaknya orang alim. Anak seorang putri dari pebisnis nggak setara dengan pedagang kelas biasa. Itu nggak setara. Tapi ketika konsep kesetaraan itu dihilangkan, ya sudahlah, kita nggak nyari kesetaraan di situ. Tapi supaya anak kita ini sudah punya cocok, ya sudah, maka kesetaraan itu bisa kita kesampingkan. Tujuan konsep kesetaraan itu supaya nanti itu sama gitu loh. Supaya nanti ketika dia berumah tangga itu lebih gampang matching ya. Kan sama itu. Sama. Budayanya sama gitu ya. Kulturnya sama, apalagi hobinya sama, itu gampang. Tapi kalau nanti beda kultur, itu juga akan adaptasinya itu rada berat. Tujuannya adalah untuk adaptasi konsep apa. Gitu ya, Pak Haji. Insya Allah nanti kita sampai. Ada lagi? Cukup ya? Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.